Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Dadang Ismail. Jadi kali ini masih tetap di kameramen Bang Andi, kameramen kita. Dan kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat tentang tutorial singkat bagaimana cara memperbaiki sebuah power BMB atau amplifier BMB dengan tipe DA1006 SE. Jadi kemarin saya buatkan dengan tipe yang sama, cuman penyakitnya berbeda. Kali ini kalau kemarin saya buat mati total, kalau sekarang kendalanya masih hidup, cuman dia standby, tidak mau protek. Jadi buat sahabat-sahabat, sebelum saya lanjut bagaimana hasil perbaikannya atau bagaimana cara perbaikannya, sekarang kita ngopi dulu, baru kita lanjut bagaimana cara mengatasi sebuah amplifier yang lampu merahnya ini tidak mau berubah ke hijau. Oke, sekarang kita lanjut. Lumayan. Oke, buat sahabat-sahabat jangan lupa dukung terus channelnya Ismail Dadang, Dadang Ismail Serba Elektronik ataupun Ismail Dadang Family. Dan jangan lupa dukung channelnya kameramen Andi Kameramen dan channelnya Robi Channel. Jadi buat sahabat-sahabat jangan lupa dukung channel-channel yang sudah saya sebutkan tadi, biar kami tetap semangat untuk membuat video-video yang bisa bermanfaat. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Karena untuk amplifier BMB DA1006 ini, kalau dia normal, lampu merahnya ini dia langsung berubah warna hijau, maka proteknya bekerja dan untuk musiknya itu langsung keluar di bagian speaker. Nah, bagaimana cara mengatasi lampu yang standby seperti ini tidak mau berwarna hijau? Jadi buat sahabat-sahabat, sekarang saya ingin berbagi. Jadi ini kebetulan sudah saya servis, sudah saya betulkan, sudah semuanya sudah oke. Hanya saya ingin berbagi tutorial dengan sahabat-sahabat bagaimana mengatasi sebuah amplifier yang tidak mau berubah hijau seperti ini. Nah, kalau BMB DA1006 ini versinya seperti ini. Dia merah dulu, standby. Setelah itu tik kata proteknya, dia langsung berubah ke warna hijau. Nah, yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat bagaimana kalau lampu ini tidak mau berubah berwarna hijau. Jadi di sini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat. Jadi yang pertama, untuk sahabat-sahabat pengecekan di bagian belakang dulu. Pastikan untuk di bagian belakang di sini ada fuse penghubung antara tune control dengan power. Jadi sahabat bisa cabut di sini dan sahabat bisa tes lagi untuk di bagian lampunya apakah berubah warna hijau atau tidak. Nah, kalau memang tidak mau berubah berwarna hijau, sahabat cek lagi di sini. Pastikan untuk di bagian kit drivernya ini tidak ada komponen-komponen yang bermasalah alias hangus dan lain sebagainya. Di sini posisinya. Jadi bukan sahabat kotak-atik di bagian proteknya ini. Itu sangat salah sekali. Jadi sahabat pastikan kalau memang di sini tidak ada yang hangus dan putus dan lain sebagainya, berarti kesimpulannya sahabat-sahabat itu yang harus sahabat kerjakan di bagian belakang. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya melakukan penyolderan ulang tanpa terkecuali di bagian titik PCB ini. Jadi semuanya saya solder ulang karena barang ini sudah cukup lama. Jadi ada solderan yang kendor. Jadi kesimpulan sahabat-sahabat, jangan di otak-atik, jangan mengganti komponen. Cukup dengan menyolder ulang di bagian titik solder yang menurut saya atau menurut sahabat-sahabat itu yang sudah tipis atau sudah lepas dari jalur PCB-nya. Jadi seperti ini saya melakukan penyolderan ulang. Semuanya saya solder ulang. Terutama di bagian transistor preampnya ini, itu harus benar-benar sahabat solder ulang, dan di bagian bawahnya ini karena sudah banyak solderan itu sudah retak, jadi tidak terhubung, otomatis protek di bagian power ini tidak mau bekerja pada umumnya. Tapi sebelumnya sahabat-sahabat pastikan dulu untuk di bagian preampnya ini atau kit di bagian preampnya ini tidak ada yang hangus. Kalau memang ada yang hangus berarti ada komponen yang bermasalah. Nah, mengapa cuman harus disolder ulang? Karena di sini tidak ada yang bermasalah di bagian kit drivernya. Terus di sini sahabat juga harus memeriksa di segenap transistor, apakah transistor ini ada yang sudah short, ada yang sudah mati atau bagaimananya. Itu yang harus sahabat periksa dulu transistornya di sini. Jadi sahabat bisa cek menggunakan multi analog ataupun multi digital. Jadi kalau memang di bagian transistor ini normal semua, jadi sahabat mengambil tindakan coba disolder ulang semua di bagian preampnya ini tanpa terkecuali harus disolder ulang. Kalau memang sudah disolder ulang, dia masih tidak ada
respon, bahkan lampu tidak mau berubah warna hijau, maka coba sahabat cek satu persatu di bagian transistor, yaitu di bagian preampnya ini, yaitu di bagian ini. Ini ada berapa transistor yang harus sahabat cek. Biasanya di bagian transistor ini entah itu ada yang short ataupun yang sudah tidak terhubung alias putus. Jadi seperti itu. Dan utamakan dulu untuk pengecekan sebelum melakukan apa-apa di bagian tegangan power supply itu harus benar-benar sama rata. Semisal keluarnya 42 yang masuk ke transistor, harus antara min dan plus itu harus sama-sama 42. Jangan ada yang timpang, karena kalau ada yang timpang itulah menyebabkan protek tidak mau bekerja. Karena kalau dia bekerja di speaker itu menimbulkan suara dengungan yang sangat-sangat kuat sekali. Terus yang selanjutnya sahabat bisa memeriksa juga untuk di bagian tegangan semestrisnya ini, untuk di bagian tune control. Karena di sini tegangan semestris ini semisal ada tegangan 18 volt dihambat menggunakan transistor ini atau transistor IC ini menjadi 15 volt. Jadi di sini disebut tegangan semestris. Untuk di bagian elko tegangan semestris ini yang ini tegangan semestrisnya. Kalau ini elko utama di bagian powernya. Dan untuk di bagian tegangannya yaitu sumbernya di sini. Ini di bagian sumber tegangan semestris yaitu 17 volt ground dan 17 volt. Sama mengambil ekstra dari trafo. Nah, jadi seperti ini untuk cara saya mengerjakan sebuah power BMB yang tidak mau protek alias lampu merah tidak mau berubah berwarna hijau. Jadi di sini saya tidak ada penggantian komponen satu pun. Jadi di sini cukup saya menambahkan titik solder semua untuk di bagian setiap kaki. Tapi sahabat-sahabat harus benar-benar memastikan setiap kaki yang sahabat solder itu tidak ada yang terhubung antara kaki satu dengan yang lainnya, terkecuali satu jalur. Kalau beda jalur ada yang terhubung, bisa-bisa sahabat merusak di bagian komponen yang lain, bahkan bisa-bisa juga menyebabkan kit driver BMB ini bisa menimbulkan ada kepulan-kepulan kecil untuk di bagian asap. Nah, jadi kesimpulannya sahabat-sahabat harus benar-benar teliti di saat melakukan penyolderan. Jangan ada yang terhubung antara titik kaki solder satu dengan yang lainnya, terkecuali satu jalur. Satu jalur itu macam mana, Bang? Satu jalur seperti ini. Ini satu jalur. Jadi di sini ada titik solder, di sini ada titik solder. Jadi ini satu jalur. Tapi kalau dia pisah jalur seperti ini udah pisah jalur, maka jangan sampai titik di sini terhubung dengan ini, maka bisa menyebabkan short. Jadi contohnya seperti ini dengan ini satu jalur, karena ini satu jalur. Tapi ini dengan ini sudah beda jalur. Nah, yang dikhawatirkan jangan sampai ini dengan ini terhubung, maka bisa menyebabkan kerusakan di bagian komponen lain. Ini syukur-syukur kalau titik solderannya jauh seperti ini. Jadi bayangkan kalau seperti ini, sangat rapat, sangat padat sekali. Kalau ada satu saja yang terhubung, maka bisa menyebabkan komponen yang tidak bermasalah jadi bermasalah. Nah, seperti itulah cara saya mengerjakan sebuah power BMB yang tidak mau protek dari lampu merah berubah ke lampu hijau. Nah, seperti ini saya cuma melakukan penyolderan ulang aja. Jadi untuk di bagian lampu indikator ini dia sudah berubah warna hijau. Kita tunggu. Nah, dan di sini juga protek sudah main. Tik. Dia berubah ke warna hijau. Saya rasa sampai di sini saja buat sahabat-sahabat yang ingin saya jelaskan untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat, karena ada sahabat-sahabat itu menyerpis power BMB, Bang, ini bagaimana ya, tinggal diperiksa. Jadi seperti itu aja yang saya bisa jelaskan buat sahabat-sahabat. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi demikianlah untuk penjelasan di bagian penyerpisan sebuah power BMB dengan tipe DA1600SE. Jadi buat sahabat-sahabat jangan melakukan penggantian komponen dulu kalau memang tidak ada bermasalah di dalam kit driver atau di bagian komponen. Maka dari itu setelah kita buka, kita lihat di bagian dalam, periksa dulu satu persatu di bagian komponen, apakah ada yang kakinya putus, apakah ada yang komponennya sudah hangus terbakar. Nah, kalau ada yang hal seperti itu, entah itu putus ataupun terbakar, maka sahabat harus melakukan penggantian komponen. Tapi kalau semuanya kelihatan normal saja tapi tidak mau bekerja di bagian mesin powernya ini, maka sahabat harus melakukan penyolderan ulang. Nah, seperti itu aja versi saya buat sahabat-sahabat. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat. Video ini saya buat hanya sebatas berbagi ilmu sesuai apa yang sudah saya dapat. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.